Aduh, halo cek cek. Ya, silakan. Maaf, terkendala jaringan Pak. Oke, Terkendala oke. jaringan. Aduh. Ya, lanjut. Ya, Bagus, bagus. saya di kampus. Oke, baik. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat penting nih, yaitu peran agama dalam kehidupan manusia. Oke, agar tidak memakan banyak waktu, langsung saja untuk pemateri yang pertama ada Alia Lutfiah. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Ale Lutfia sebagai presentator pertama pada presentasi kali ini. Boleh di next. Saya akan menjelaskan makna agama, kedudukan agama, fungsi simbol, serta ritual keagamaan. Nah, sebelum saya lanjut, agar presentasi kali ini lebih interaktif gitu ya, mungkin dari teman-teman boleh nih jawab atau menjelaskan apa itu agama. Boleh di raise hand ya teman-teman. Boleh ya yang mau menjelaskan apa itu agama. Ada yang mau menjawab mungkin? Boleh izin jawab? Baik. Ya. Oh, oke. Kamu apa kalau ada tujuan? Baik. Kalau menurut saya agama itu adalah satu sistem yang mengatur ya kepercayaan kita kepada kepercayaan dan juga bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Dan itu juga tidak hanya mengajari kita tentang apa yang dibutuhkan untuk bekal di akhirat nanti, tapi juga bekal di dunia kita saat ini. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Vivel atas atensinya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Vivel. Jadi kesimpulannya, agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta. Nah, dalam bahasa Arab, agama disebut din, yang memiliki arti pemaknaan banyak. Agama merupakan sebuah makna yang dimana setiap orang, setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan haknya dalam beragama. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, agama ini berfungsi sebagai motivasi bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya adalah kedudukan agama. Nah, kedudukan agama dalam kehidupan ini berada di dua tempat, yaitu kedudukan agama dalam kebenaran dan kedudukan agama dalam perilaku manusia. Nah, teman-teman, kedudukan agama dalam kebenaran ini memiliki 4 pandangan. Yang pertama, menurut pengetahuan. Menurut pengetahuan, kedudukan agama merupakan kebenaran yang diperoleh melalui suatu proses ilmiah yang di dalamnya terdapat akar permasalahan dan harus segera diselesaikan. Yang ketiga, menurut filsafat. Kedudukan agama merupakan kebenaran yang sesuai dengan logika serta dalil nakli dan akli. Pandangan yang keempat itu menurut agama. Nah, kedudukan agama ini merupakan kebenaran yang jelas berdasarkan langsung dari wahyu Allah. Selanjutnya ada fungsi simbol. Simbol ini merupakan penanda yang menunjukkan keberadaan suatu agama gitu ya. Jadi bisa disebut juga sebagai ciri khasnya suatu agama. Simbol keagamaan ini
berada ada dua kelompok, yaitu yang pertama simbol agama simbol normatif dan simbol secara kultural. Simbol normatif ini dibatasi dengan keberadaan Al-Quran, kitab-kitab, dan hadis Nabi. Lalu simbol secara kultural ini berupa sikap dan perilaku dalam beragama dari setiap penganutnya. Selanjutnya adalah ritual keagamaan. Ritual keagamaan ini merupakan suatu bentuk rasa syukur kita atas karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Ritual keagamaan ini berupa ibadah gitu ya, contohnya sholat. Jadi kita beribadah dengan tujuan untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan kemudian memiliki hati yang damai setelah kita melakukan ibadah itu atau setelah melakukan sholat. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alia. Nih, tadi keren banget ya materinya kita dijelasin nih. Kayak pentingnya kita mengetahui kedudukan agama, fungsi, dan simbol, serta ritual keagamaan. Nah, sekarang nggak kalah keren nih yang akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepada Ihsan, dipersilahkan. Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, moderator? Terdengar, San? Oke, baik. Teman-teman, saya Ihsan Adi Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan nih, seperti apa sih keanekaragaman, pemahaman, dan sikap beragama itu. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih kenapa keanekaragaman, pemahaman, dan sikap beragama itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang bisa jawab kenapa hal itu penting? Ada yang tahu kenapa keanekaragaman dan pemahaman serta sikap beragama itu penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, boleh dia Sabita? Oke, jawaban dari saya, kenapa pemahaman tentang agama itu penting di keanekaragaman agama, karena pada dasarnya kan di dunia ini terdapat banyak sekali agama. Nah, ketika kita mempunyai pemahaman agama, kita semakin bisa menyikapi perbedaan yang ada. Jadi kita lebih toleransi terhadap agama-agama yang lain, karena agama yang dianut dari individu atau manusia lain itu merupakan keyakinan dari diri mereka masing-masing. Dan ketika kita paham agama, kita menjadi lebih toleransi dan lebih menghargai adanya perbedaan dari agama yang dianut oleh individu lain. Oke, ada tambahan atau cukup? Cukup. Oke, terima kasih dia Sabita. Oke teman-teman, benar ya yang dibilang Dias, dengan adanya keanekaragaman dan pemahaman serta sikap beragama, kita ya akan bisa menjadi orang yang lebih toleransi lagi, individu yang lebih baik. Nah di sini kita bahas dulu nih yang pertama keanekaragaman. Keanekaragaman beragama itu jadi pada intinya seperti kondisi atau keadaan yang dimana dalam masyarakat tuh terdapat variasi keyakinan, tradisi, cara beribadah, serta sistem agama yang ada. Terus juga banyak banget pasti agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya pokoknya yang kalian tahu lah yang ada di Indonesia ya. Nah, dalam keanekaragaman ini pasti berbeda-beda kan cara ritual ibadahnya, kitab sucinya juga, serta nilai moral yang ada. Nah, di lain itu, kita harus tahu teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah nyiptain manusia dengan berbagai keyakinan dan agama. Hal ini tentu seperti apa ya? Seperti dengan banyaknya agama itu tentu seperti ujian bagi manusia untuk mencari tahu gitu. Ini bagian dari ujian hidup kita. Sebagai manusia, kita diuji melalui tindakan yang kita lakukan, yang dimana nantinya itu juga akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Yang selanjutnya ada pemahaman. Ini biasanya sering terjadi kalau di cowok-cowok ya,
waktu itu ada yang bilang obrolan malam. Biasanya kan cowok-cowok kalau malam tuh ngobrolin agama biasanya. Nah, pemahaman beragama ini biasanya merujuk pada tingkat pemahaman seseorang terhadap agama yang mereka anut. Jadi Indonesia ini kan termasuk jenis negara multikultural yang tentunya pasti pemahaman seseorang tentang agamanya kan berbeda-beda ya. Apalagi dari penyampaian individu ke individu lainnya bisa jadi ada kesalahan atau tutur bahasa yang berbeda. Jadi orang yang menangkap itu beda pemahamannya juga. Nah, jadi semua itu pemahaman ini tergantung bagaimana cara kita menyampaikan dan bagaimana juga cara kita menangkap dari apa yang orang lain sampaikan tentang agama itu sendiri, teman-teman. Yang selanjutnya ada sikap beragama. Sikap beragama itu apa ya? Seperti perasaan atau emosi kita terhadap individu lainnya, teman-teman. Jadi kita harus ingat bahwa sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mencerminkan nilai-nilai yang tadi udah dibilang sama dia, seperti toleransi, terus juga bisa jadi kedamaian, kasih sayang, terus karena Islam sendiri mengajarkan pentingnya berinteraksi dengan baik kepada semua orang walaupun mereka bukan orang Islam, teman-teman. Jadi dengan adanya sikap ini bisa menciptakan keunikan seragaman pemahaman beragama dalam masyarakat. Nah, biasanya kan dalam keanekaragaman ini, apalagi pemahaman serta sikap beragama suka timbul ya, kayak konflik-konflik antar agama, terus bisa jadi diskriminasi, terus apalagi prasangka buruk. Nah, itu tuh bisa kita atasin, teman-teman. Dengan cara apa? Ya, pertama dengan diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa di Indonesia ini kita gak hidup sebagai seorang muslim doang. Maksudnya gimana? Di Indonesia ini nggak cuma orang muslim yang ada, tetapi ada agama-agama lain. Nah, dengan kita sadar bahwa kita nggak hidup sebagai orang muslim saja di Indonesia ini, melainkan ada orang-orang lain juga yang beragama beda. Nah, itu nantinya kita bisa menimbulkan dan mempraktekkan rasa toleransi serta menghargai terhadap sesama. Gitu, teman-teman. Mungkin itu saja materi dari saya tentang seperti apa sih keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama itu. Mungkin selanjutnya selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ihsan karena udah memaparkan materi. Keren banget ya tadi materinya. Kita dijelasin nih mengenai keberagaman beragama, pemahaman beragama, dan sikap beragama. Tadi dicontohin juga nih eh, sikap. Contohnya itu kayak toleransi. Kenapa ini penting? Karena kan ketika kita toleransi, maka ketika kita toleransi, kita kan jadi saling menghargai gitu. Oke, maaf, jaringan saya ini lagi. Nah, oke, tadi contoh sikapnya itu toleransi. Tadi dijelasin kan, toleransi itu kenapa penting? Karena kan kita bisa menghargai orang lain, maka orang lain juga akan senantiasa menghargai kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Iren. Pada Iren dipersilakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irani Davina Maisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai keagamaan dalam konteks pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan pekerjaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Di sini, nilai-nilai agama memegang peranan yang sangat penting ya. Salah satu aspek pentingnya itu adalah penanaman akhlak baik pada anak-anak atau pelajar di lingkungan sekolah. Hal ini menjadi inti ajaran agama, di mana tujuannya adalah membentuk individu itu sendiri untuk memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Ini mencakup kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan juga mana yang buruk. Dan juga
bisa mengontrol emosi dengan bijak. Dan yang terakhir adalah mengambil dorongan negatif serta mengambil hikmah dari setiap tindakan yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Yang kedua, ada lingkungan keluarga. Di sini, di lingkungan keluarga ini terdapat sejumlah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama. Pertama-tama, mengembangkan kebiasaan berdoa sebelum melakukan tindakan apapun, bahkan jika itu hanya sebatas bismillah. Kedua, menghormati anggota keluarga yang sedang melaksanakan ibadah, menunjukkan rasa penghargaan terhadap keyakinan individu dalam keluarga. Selanjutnya ini penting untuk mengajarkan kepada adik-adik nih yang dalam keluarga untuk melaksanakan ibadah secara teratur. Dan tak kalah penting, jika ada anggota keluarga yang melalaikan ibadah, kita sebagai individu yang mempunyai agama itu kita bisa menegurnya secara lembut dan tindakan yang sesuai. Yang ketiga ada lingkungan pekerjaan. Di sini dalam lingkungan pekerjaan ini ada yang namanya etos kerja. Etos kerja itu adalah sebagai tindakan untuk mencakup nilai-nilai yang di mana itu menjadi budaya kerja yang efektif. Ini mencakup kedisiplinan, ketekunan, peraturan, dan ketepatan waktu. Dalam perspektif agama, etos kerja dipahami sebagai cara yang efisien dan baik dalam menjalankan pekerjaan. Etos kerja ini menjadi karakteristik penting yang harus dimiliki setiap pekerja. Dan hal ini sesuai dengan ajaran agama untuk bekerja dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, semoga penjelasan ini membantu pemahaman kalian bagaimana pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam konteks pendidikan, lingkungan keluarga, dan juga pekerjaan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik Iren. Nah, materi yang tadi itu penting juga nih kita ketahui karena kan itu terikat banget ya sama kehidupan kita. Tadi dijelasin nih, di lingkungan kampus nilai dan sikap keagamaannya harus gimana, terus di lingkungan keluarga harus gimana, dan di lingkungan kerja juga harus gimana gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi keempat nih. Tapi sebelum itu, karena saya melihat kalian udah pada bosan nih, saya mau masuk dulu ke sesi ice breaking nih teman-teman. Jadi kalian boleh nih yang mau jawab bisa raise hand dulu. Dan di sesi ice breaking ini akan dipandu oleh Alia dan Iren. Pada Iren dan Alia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya Irna Davina Maisha dan juga rekan saya. Saya Alia Lutfia. Kami akan memandu sesi ice breaking pada kali ini. Next. Oke, di sini ada gambar ya, ada beberapa agama. Nah, ini pertanyaannya adalah gambar di atas merupakan contoh penangkapan sikap. Jika ada yang tahu, boleh di raise hand. Wah, banyak banget ya ini. Mungkin bisa dicoba oleh yang paling atas nih, Jenisa Amalia. Pada Jenisa dipersilakan. Izin menjawab, penerapan sikapnya itu adalah toleransi. Nah, dari yang lain ada gak nih? Dari Dias atau Khairina Andini ini? Oke, jawaban dari saya sama toleransi atau menghargai keberagaman, khususnya keberagaman agama. Untuk dari saya sendiri mungkin toleransi antar umat beragama atau bisa juga keberagaman masing-masing agama. Oke, baik. Tadi jawabannya rata-rata pada toleransi keberagaman agama ya. Coba kita next slide. Coba silakan moderator. Iya benar. Jawabannya adalah toleransi ya teman-teman. Selamat kepada teman-teman yang udah menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada tebak gambar nih. Di sini ada yang tahu nggak apa jawabannya? Coba boleh di raise hand. Clue-nya ini adalah simbol agama ya teman-teman. Oke, ini yang paling atas nih ada Enggar.
Kepada Enggar, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Untuk jawabannya itu Islam. Oke, ini dari yang lain nih, ada dari Haira, boleh. Untuk jawaban saya sendiri Islam juga. Nah, oke, tadi kata-kata jawabannya Islam ya. Apakah benar nih? Coba di next slide. Benar ya, teman-teman. Jawabannya adalah Islam. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Alia. Kita silakan. Oke, ini yang terakhir ya. Ini ada gambar. Oke. Nah, ini ada gambar anak yang sedang salim gitu ya sama orang tua. Nah, gambar di atas ini termasuk dalam penerapan sikap di lingkungan mana nih? Mungkin ada yang mau jawab? Ini sudah jelas ya tadi, mohon maaf. Nah, ini kepada Muhammad Fajrian Al-Fauzan, boleh. Baik, izin menjawab ya. Itu penerapan sikap di lingkungan keluarga. Suara saya terdengar nggak ya? Boleh di Sebentar ya. Oke, benar ya jawabannya lingkungan keluarga. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, nah sesi ice breaking sudah selesai ya, jadi kalian juga udah segeran lagi nih. Mungkin sekarang kita masuk ke materi yang keempat, ada materi tak budi dan tak akuli. Ini akan saya jelasin sendiri. Untuk tak budi dan tak akuli, dari kalian ada yang tahu nggak nih makna atau contoh dari tak budi dan tak akuli? Kalau ada yang tahu boleh diresen lagi nih. Oke, karena nggak ada langsung aja ya. Jadi tak budi itu maknanya itu tidak bisa dipikirkan atau tidak bisa dirasionalkan. Tidak terbuka pintunya untuk memahami substansi dari sebuah perintah atau sebuah larangan. Jadi singkatnya itu mutlak gitu. Kalau ta'akuli maknanya itu bisa dirasionalkan atau masih bisa dipikirkan. Nah, ini contohnya untuk ta'akuli. Ketika di zaman Nabi, ketika bulan Ramadan, orang yang mau membayar fitrah itu diajarkan untuk mengeluarkan kurma, satu gentang kurma atau gandum yang mereka keluarkan gitu. Nah, apakah orang Indonesia ketika fitrah kita harus beli kurma atau gandum? Jawabannya tidak ya, karena zakat itu adalah amrun ta'akuli atau perintah yang masih bisa dirasiokan atau dipikirkan gitu. Perintah, dipahami nih bahwa yang dimaksud dengan kurma dan gandum itu adalah kutul balad atau makanan pokok. Jadi orang Indonesia itu secara umum cukup dengan membeli beras. Nah, ini dia perintah Allah tapi dengan dimensi ta'akuli atau dimensi yang bisa dipikirkan. Nah, apakah ini berlaku di semua aspek? Tentu jawabannya tidak ya. Sebagai contoh nih, kayak rokaat sholat. Subuh 2 rakaat, asar itu 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, padahal kan subuh itu ngantuk ya. Terus kalau zuhur juga
lagi capek, kenapa rakaatnya 4. Nah, ini semua tidak bisa terbuka, kita tidak bisa mampu pada dimensi ta'akuli untuk meraba kenapa rakaat bisa seperti ini gitu. Nah, ini adalah contoh penerapan dari ta'abudi. Gak bisa dipikir semata-mata itu karena berdimensi ibadah. Ini itu hanya terbuka bagi orang yang diberi ainul basiro. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan makna dari ta'abudi dan ta'akuli. Semoga kalian bisa memahaminya. Mungkin sekarang lanjut ke materi yang kelima yang akan dijelaskan oleh Andin Fauziah. Kepada Baik, Andin dipersilakan. baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen penting tentang peradaban. Yang pertama itu peradaban dalam pengertian umum. Pengertian umum adalah buah dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Dan yang kedua, ada hakikat peradaban. Pentingnya dijelaskan mengenai makna peradaban yang dibentuk dari kata din itu sendiri, yaitu al-madaniyah. Karena harus dicatat bahwa sejatinya Islam memiliki satu konsep peradaban yang terkait erat dengan agamanya, yaitu al-madaniyah dan atau atamadun. Dan yang ketiga, ada 3 fondasi peradaban. Yang pertama itu adanya transmisi pandangan hidup dan keyakinan. Ini transmisi paling penting yang mendasari perubahan apapun dalam satu masyarakat. Yang kedua, ada transmisi keilmuan yang disebut dengan perubahan ilmiah. Dan yang ketiga, ada transmisi metodologi. Satu transmisi penting yang tidak mungkin bisa diceraikan oleh 2 transmisi sebelumnya. Itu saja dari saya. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Andini Fauziah. Dan selanjutnya ini untuk topik terakhir yang akan dijelaskan oleh Adinda. Pada Adinda dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Saya akan menjawab bagaimana sih praktik-praktik keberagamaan dan implikasinya terhadap peradaban. Sebelumnya, praktik dan penghayatan agama dapat kita istilahkan sebagai keberagamaan, di mana manusia sudah mulai memasuki dimensi tersentuhnya diri mereka terhadap emosi dan jiwa mereka. Keberagaman yang baik dan sehat ini akan membentuk suatu pribadi yang kokoh dan seimbang dan membentuk jiwa yang sehat. Lalu diharapkan akhlak akan menjadi semakin lebih baik dengan mempraktikkan keberagamaan agama ini. Contohnya seperti misalnya sholat yang bisa menghindarkan kita dari perilaku yang mungkar dan keji. Lalu ada zakat yang bisa membersihkan rezeki kita. Lalu apabila kita melaksanakan ibadah haji dengan alasan karena perintah agama, maka ibadah haji kita akan menambahkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di sini saya mengutip dari buku American Piety, The Nature of Religion Commitment, karya Glock and Stark. Ada 5 dimensi agama dalam diri manusia. Yang ke-1 ada dimensi ideologis atau keyakinan, di mana manusia, terutama umat Islam, meyakini ajaran-ajaran agamanya seperti meyakini adanya malaikat, meyakini adanya nabi, dan meyakini ajaran-ajaran yang tidak bisa dijelaskan lainnya. Yang kedua ada dimensi intelektual, yaitu pengetahuan ajaran agama. Pada dimensi ini, manusia, umat Islam, dapat kita ketahui sebagaimana jauh mereka tertarik kepada ajaran agamanya dan bagaimana dalamnya mereka mempelajari tentang ilmu agamanya.
Lalu ketiga ada dimensi eksperiensial atau penghayatan, di mana di dimensi ini dilibatkan pengalaman-pengalaman, perasaan, persepsi, dan sensasi kita saat melakukan ritual keagamaan. Seperti kita merasakan sensasi yang tenang saat berdoa kepada Tuhan, dan kita tersentuh saat dilantunkan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, ada dimensi ritualistik yang merujuk pada ritual yang berkaitan dengan ketaatan suatu umat terhadap agamanya, seperti penerapan rukun Islam, lalu sholat 5 waktu, berzikir, dan ritual yang lainnya. Dan yang terakhir ada dimensi konsekuensi atau dimensi sosial, di mana di sini kita menerapkan ajaran agama terhadap contohnya bagaimana hubungan interpersonal kita dengan orang lain, terus bagaimana kita berempati, dan etos kerja kita di lingkungan kerja. Lalu, praktik keberagaman ini apabila kita terapkan dalam keseharian kita akan mempengaruhi peradaban, yaitu beberapa elemen kehidupan yang akan saya sebutkan di sini. Salah satunya di elemen pendidikan. Seperti saat ini kita di perguruan tinggi diajarkan pendidikan agama Islam. Lalu ada pendidikan agama dan budi pekerti yang diajarkan saat SMA yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, ada elemen politik. Elemen politik ini contohnya yaitu bagaimana hubungan yang saling berkaitan antara negara dan agama. Negara di sini menjamin kehidupan beragama terhadap masyarakatnya. Dan agama adalah agama itu sebagai suatu kerohanian yang bisa kita contoh dalam berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, yang ketiga, ada elemen ekonomi yang menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam mengatur perekonomian dan keuangan. Islam yang ada di dunia nyata, Islam telah mengantisipasi kecurangan-kecurangan dan yang tidak berkaitan dengan keadilan yang saat ini banyak sekali terjadi di dunia nyata. Jadi kesimpulannya, Allah telah menuntut orang beriman untuk beragama yang menyeluruh tidak hanya pada satu aspek atau dimensi, melainkan terjalin secara harmonis dan berkesinambungan. Setiap muslim, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak, haruslah didasarkan pada nilai dan norma ajaran Islam. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Aditri yang udah menjelaskan materi. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari semua topik yang kami bahas. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana aturannya mungkin kita akan membatasi untuk 3 penanya dulu. Kepada yang mau bertanya, silahkan resen. Oke, udah ada nih banyak nih. Kepada Haura, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Haulan Nurlaila. Maaf, suara saya kedengar nggak? Terdengar. Dengar ya? Oke. Jadi pertanyaan saya itu, jadi seperti yang kita tahu, kalau agama itu kan ada monoteis dan juga politeis ya. Yang berarti kalau monoteis itu dia adalah agama yang percaya bahwa Tuhan itu hanya satu yang esa. Contohnya seperti agama Islam dan juga Kristen. Tapi kita juga sering dengar bahwa bahwa banyak konflik tentang intoleran dari agama-agama monoteis tersebut dibandingkan dengan agama politeis. Jadi pertanyaan saya, kenapa agama dari monoteis ini lebih sering atau lekat dengan konflik intoleran atau kekerasan? Apa bisa dimengerti atau ulang? Mungkin bisa lebih singkat diulang lagi.
Haura. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan saya adalah kenapa agama monoteis ini justru lekat atau berhubungan erat dengan konflik intoleransi atau kekerasan dibandingkan dengan agama politeis. Oke, baik. Terima kasih kepada Haura. Selanjutnya kepada Aryo Alinugroho. Silahkan. Apakah suara saya terdengar? Terus, Terdengar. terima kasih pada Rio telah memberikan kesempatan. Nah, untuk pertanyaan saya ingin menanyakan tentang poin yang nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Nah, saya mau nanya pendapat aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ada seseorang yang gagal dalam menerapkan nilai-nilai agama itu di lingkungan dia, di lingkungan sekitarnya, apakah orang itu bisa atau dikatakan gagal dalam tugasnya sebagai umat Islam? Karena mereka nggak bisa menerapkan nilai-nilai itu di lingkungan entah pendidikan, entah keluarga atau pekerjaan, atau bahkan dua di antara tiga itu. Terima kasih. Aryo, boleh diulang lagi? Mohon maaf. Ya, apa? Boleh diulang lagi? Oke. Jadi, Oh, ya. kalau misalnya ada orang yang gagal dalam menerapkan nilai-nilai agama di lingkungan sekitar dia, entah itu pendidikan, di lingkungan keluarga, ataupun pekerjaan, apakah orang itu dikatakan gagal dalam tugasnya sebagai umat Islam dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan di lingkungan tersebut? Terima kasih. Sudah jelas apa? Ya. Oke, baik. Terima kasih pada Aryo. Jelas. Sekarang yang terakhir itu ada Nazarudin Asani. Pada Nazarudin, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih sudah memaparkan materi yang semoga bermanfaat ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita ketika berdiskusi dengan mungkin teman-teman kita yang non-Muslim agar tidak menimbulkan konflik. Karena biasanya ketika kita berdiskusi, itu kita saling mempertahankan kebenaran dari agama kita. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita berdiskusi tanpa adanya sikap intoleran dalam diskusi tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Nazarudin Asani. Mungkin di sini kami akan berdiskusi terlebih dahulu, dan nanti ketika sudah siap akan kami jawab.
Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Udah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Haura ya. Pertanyaannya itu, kenapa agama monoteis lekat dan berhubungan dengan konflik intoleransi dan kekerasan dibandingkan agama politeis? Nah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Haura. Sebenarnya ada beberapa faktor kompleks yang dapat saya jelaskan mengapa agama-agama monoteis kadang-kadang terkait dengan konflik intoleransi dan kekerasan lebih dari agama politeis. Di sini saya bukan generasi untuk semua agama, tapi mungkin ada beberapa alasan yang mungkin saya akan jawab. Yaitu pertama adalah absolutisme teologis. Itu kenapa agama monoteis itu memiliki keinginan yang kuat dalam satu Tuhan yang tunggal. Ini menyebabkan pengikutnya cenderung memiliki pandangan yang lebih absolut tentang kebenaran dan moralitas yang dapat mengarah pada sikap yang kurang toleran terhadap keyakinan dan praktik lain yang berbeda. Yang kedua itu adalah kitab suci. Kitab suci dalam agama monoteis sering dianggap sebagai wahyu ilahi yang tak terbantahkan. Ketika ada interpretasi yang berbeda-beda dalam kitab suci ini, itu dapat menghasilkan ketegangan dan konflik antar kelompok yang berbeda. Yang ketiga itu ada sejarah konflik. Sejarah agama-agama monoteis ini penuh dengan konflik baik antara agama-agama tersebut maupun dengan agama-agama yang lain. Sejarah ini dapat mendorong persepsi negatif dan ketidakpercayaan antar kelompok. Yang keempat adalah agama sebagai identitas. Dalam beberapa kasus, agama telah menjadi bagian yang sangat melekat dalam identitas etnis atau nasional ya. Ini dapat memperumit konflik politik, sosial, dan etnis, di mana agama berperan sebagai faktor penting di dalam politik itu tersebut, dalam konflik politik. Yang kelima itu ada perkembangan sosial dan ekonomi, yang dimana beberapa masyarakat mengalami ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Nah, agama kadang-kadang dapat digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau membenarkan tindakan kekerasan. Jadi maksud saya itu tidak menggeneralisasi suatu agama ya. Yang keenam itu adalah pengaruh ekstremis, itu di mana dalam setiap agama ada kelompok ekstremis yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau ideologis mereka. Kelompok-kelompok ini seringkali terlibat dalam tindakan kekerasan. Nah, penting untuk dicatat bahwa tidak semua agama monoteis itu atau pengikutnya terlibat dalam konflik atau intoleransi. Banyak orang menjalani keyakinan mereka secara damai dan toleran. Intoleransi dan konflik seringkali berasal dari faktor sosial, politik, ekonomi, dan sejarah kompleksitas itu bukan hanya dari sifat monoteisme itu sendiri. Apakah dari hal terjawab pertanyaannya? Terima kasih sudah menjawab. Berarti emang dari dari agama politeis ini, monoteis ini memang banyak terjadi intoleran, tapi nggak semua ya, dan juga emang banyak alasannya juga karena ada yang digunakan untuk politik dan lain-lain, gitu ya. Dan juga ada sejarah-sejarah yang membuat agama monoteistik ini terlibat konflik. Jadinya banyak mungkin beberapa, nggak semuanya, tapi beberapa yang terlibat dalam kekerasan seperti intoleransi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Haras karena bertanya. Selanjutnya kami akan lanjut berdiskusi dengan kelompok saya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanuddin Muzaki. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nazar. Gimana sih cara kita berdiskusi dengan teman yang bukan beragama Islam, tapi tanpa menimbulkan konflik gitu. Ini saya mencoba menjawab dari sepengalaman saya aja ya, karena ya pastilah kita punya teman yang bukan orang Islam, dan kebetulan juga saya kadang suka berdiskusi dengan teman-teman yang bukan Islam gitu. Di sini sih saya yang pasti pertama dalam komunikasi kita harus punya gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik tuh menunjukkan bahwa kita juga orang yang berwawasan gitu. Kita orang yang sopan, berilmu, berwawasan. Terus biasanya tuh saya membiarkan orang yang non Muslim atau yang bukan beragama Islam tuh berpendapat duluan. Jadi saya mencoba menjadi pendengar yang baik dulu. Saya coba dengerin dulu apa pendapat mereka tentang agama mereka gitu. Terus biasanya kalau saya udah dengerin nih, misalkan dari sisi agama mereka ada yang enggak selaras dengan agama kita, dengan agama Islam, itu saya tidak merendahkan atau tidak menyalahkan pendapat mereka tentang agama mereka. Di lain sisi itu salah dalam agama kita, tapi kita tidak boleh menyalahkan karena kan setiap orang punya kebebasan ya, punya kebebasan berpendapat. Dan apalagi Indonesia, tadi di materi saya juga sudah jelaskan bahwa Indonesia ini kan negara multikultural. Jadi kita bebas memilih agama apa yang pengen kita anut. Terus juga setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih dan mempertahankan agamanya. Kita orang Islam ya, kita berhak mempertahankan agama kita sebagai orang Muslim. Dan mungkin orang Kristen juga berhak mempertahankan agama mereka sebagai Kristen sejati. Terus yang terakhir tuh biasanya jangan maksain pendapat gitu. Kalau kita berdiskusi dan biasanya nih obrolan udah panas nih, udah kayaknya bakal berantem deh kalau tetap mempertahankan pendapat masing-masing. Biasanya itu ya kita alihkan aja lah ke topik yang lain. Karena kalau kita terus berdebat dengan sengit gitu, dengan panas, itu nantinya bisa bukan jadi diskusi, malah jadinya tuh kita menimbulkan konflik antara kita dengan teman kita sendiri gitu. Jadi biar keharmonisan pertemanan kita tetap terjaga, ya kita boleh berdiskusi. Tapi baik lagi, mereka punya hak untuk mempertahankan agama mereka dan kita juga punya hak buat pertahanin agama kita gitu. Mungkin itu yang jawaban yang saya bisa berikan dari pengalaman saya. Terima kasih. Gimana Nazar? Bisa dipahami? Oke, berarti tergantung gimana cara kita nyikapinnya, terus kita tahu kapan kita harus mendengarkan, terus kapan kita harus mempertahankan agama kita. Iya, Terima kasih, betul. Ihsan. Ya, Terima kasih. sama-sama. Oke, kami meminta waktu lagi untuk menjawab pertanyaan Aryo. Kami masih mendiskusikannya. Terima kasih.
Eh, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ariel ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika ada yang gagal menerapkan nilai agama di lingkungan sekitar, apakah dikatakan gagal dalam tugasnya sebagai umat Islam? Nah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ariel, yaitu gagal menerapkan nilai agama di lingkungan sekitar itu tidak selalu berarti seseorang itu gagal dalam tugasnya sebagai umat Islam. Sebagaimana umat Islam ini, kita semua memiliki kelemahan dan tantangan dalam menjalankan nilai-nilai agama itu sendiri. Yang penting itu adalah niat dan usaha untuk terus memperbaiki diri dan mendekati keteladanan agama Islam itu. Penting kalau kita ingat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tidak selalu mencerminkan keseluruhan identitas sebagai seorang muslim. Nah, yang penting itu adalah memiliki kesadaran, kerendahan hati, dan juga tekad untuk terus berusaha dan memperbaiki diri dalam menjalankan nilai-nilai agama Islam di lingkungan. Apakah terjawab pertanyaan dari Aryo? Iya, berarti cuma Apakah terjawab pertanyaannya? harus berusaha supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi berarti ya? Iya, karena misalkan ada yang gagal itu bukan berarti kita itu gagal sebagai tugas kita sebagai umat Islam, karena kita juga manusia ya, semua juga manusia memiliki kelemahan dan tantangan dalam menjalankan nilai-nilai agama Islam di lingkungan kita ini. Jadi merupakan hal yang wajar. Yang penting kita bisa selalu berusaha dan juga terus belajar agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apakah ada? Terima kasih Rene atas jawabannya. Ya, oke, terima kasih bertanya. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta meramaikan presentasi kali ini. Mungkin sebelum menutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi, Indonesia adalah negara yang beragama dan multikultural, sehingga terdapat banyak sudut pandang dalam memahami soal keagamaan. Setiap agama mengajarkan bagaimana sikap menjalin hubungan yang baik serta toleransi. Sikap toleransi ini perlu diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi pengelokan, perselisihan, serta pertikaian di antara masyarakat yang berbeda pemahaman. Nah, agama juga kan dianggap sebagai landasan dari semua landasan. Perannya sangat penting nih, karena menjadi sebuah pedoman bagi manusia agar hidupnya senantiasa terarah menuju jalan yang benar. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Hambali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rio. Dan terima kasih banyak kepada para penyaji yang telah menyampaikan materi pada hari ini ya. Terima kasih. Bagus sekali teman-teman menyampaikannya. Tapi makalahnya itu kayaknya teman-teman ini ya. Saklek yang ngambil dari buku satu referensi ya. Gimana Mas Ihsan? Jadi menjawab, iya Pak. Terus juga Ya, nggak apa-apa ya. kepepet juga. Pantesan. Tapi ya lumayan lah ya sudah berusaha memahami. Saya ada kasih nilai itu nilai minimal tapi ya. Tapi dari sisi penyajian sudah luar biasa. Teman-teman ada usaha untuk memahami materi ini dengan baik. Saya melihat ada usaha teman-teman ya. Jadi ketika menjelaskan itu bisa interaktif gitu ya, bisa mengkontekstualisasikan. Bedanya orang yang paham dan tidak paham itu biasanya kalau yang nggak begitu menguasai itu membaca aja. Tapi kalau menguasai itu bisa mengaktualisasikannya, bisa mengkontekstualisasikan. Jadi tidak berhenti di tataran materi,
di teks itu, tapi bisa mengaitkan dengan keadaan, dengan teman-teman, ya bisa mengajak, itu bagus ya. Kemudian sebetulnya materi ini teman-teman apa ya, agak sedikit apa namanya ya, agak sedikit sensitif ya, sedikit sensitif. Pertanyaan teman-teman juga sama, mengarah ke hal-hal yang sensitif, tapi ini tidak masalah ya dalam konteks pembelajaran, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Prinsipnya adalah kita tetap tujuan utama belajar mata kuliah PAI ini adalah teman-teman ingat satu hal, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita itu ya. Yang pertama teman-teman ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dulu ya belajar. Baru kemudian yang lain-lainnya ya, memahami materi, menguasai materi itu ya, prinsip yang berikutnya, tujuan akademik. Ingat tujuan utama kita di sini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya. Nanti materi yang disajikan itu banyak beragam pemikiran, itu tidak lain adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Oke ya, itu ingat tuh teman-teman, pegang baik-baik itu. Kadang kita tuh ya, karena ada perasaan misalkan terlalu fanatik, chauvinisme, mengakibatkan lupa tujuan kita mempelajari agama gitu. Tujuan utama agama meningkatkan keimanan ketakwaan sehingga hati kita menjadi tenang, menjadi semakin terarah. Kadang yang namanya hati ya, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, berubah-ubah. Jadi yang arahnya ingin meningkatkan keimanan ketakwaan malah lupa, malah terlalu fanatik, berlebihan, timbul chauvinisme, akhirnya tuh apa ya, tidak menjadi contoh teladan. Nah itu harusnya menjadi apa, pribadi yang teladan, malah terjerumus ya ke hal-hal yang, ingat teman-teman, tipis sekali ya. Tujuannya tuh apa? Tadi juga ada pertanyaan. Diskusi tetap aman, terkendali ya. Meskipun diskusi dengan, bagaimana caranya? Dengan diskusi dengan teman-teman yang beda agama, bahkan beda keyakinan, beda organisasi aja, kita kalaunya kita kekeh ya dengan pendapat kita masing-masing, dan kita tujuannya itu membenturkan satu sama lain pemahaman kita, ya akan timbul perpecahan juga gitu teman-teman. Jadi prinsipnya adalah teman-teman, apa tujuan kita? Tujuan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, atau untuk tujuan duniawi gitu, untuk tujuan politik, untuk tujuan mempengaruhi teman supaya ikut kita kah? Ingat teman-teman, hidayah itu enggak dari mana-mana. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tuh kadang merasa diri orang hebat, dapat pujian karena kita bisa mengajak teman lain untuk mengikuti. Itu kita punya pemikiran seperti itu udah salah, udah sesat. Enggak, bukan dari kita. Semuanya adalah sudah apa namanya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang menunjukkan hati orang gitu? Termasuk saya juga nih sebagai dosen. Yang memberikan pemahaman kalian itu siapa? Ya, itu Allah Subhanahu wa taala ya, bukan lain-lain, karena teman-teman lah yang hatinya tergerak untuk disiplin, untuk mampu mendengarkan penjelasan, untuk mengikuti. Itu semuanya
Allah ya yang membimbing kita semua. Ya, saya di sini ya, termasuk teman-teman semua yang ada di sini itu ya dalam rangka ya bagian dari media ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman kalau jadi guru nanti itu jangan stres menghadapi siswa-siswi yang bandel segala macam. Prinsipnya kita itu sudah melaksanakan prosedur secara profesional, ingat teman-teman ya. Dan bagaimana kita bisa konsisten, istiqomah menjalankan prosedur secara istiqomah gitu, secara konsekuen. Itu landasannya adalah landasan agama tadi ya teman-teman ya. Kalau landasannya materi, sekali lagi itu nggak akan mencapai goal yang maksimal ya. Kalau landasannya materi. Nah, masalahnya kita itu agamanya kan Islam mayoritas Indonesia ini. Kenapa gitu kan? Kalau melaksanakan tugas-tugas profesionalisme itu goalnya tuh nggak pernah maksimal tuh. Kenapa? Padahal kita landasannya bukan landasannya materi. Kenapa gitu? Ini pertanyaan besar. Kita kok mayoritas Islam tapi negaranya masih kayak gini-gini aja. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Tapi kalau lihat progres negara ini dari merdeka sampai sekarang ini tuh udah lumayan ada pertumbuhan. Saya melihat ada gejala perubahan mental di bangsa kita gitu. Artinya nilai agama sudah merasuk ke dalam gitu kan ya. Ingat teman-teman ya, kita menjadi mahasiswa yang baik itu landasannya adalah agama bukan nilai. Kalau tujuannya itu nilai apa ya tidak berkah. Tapi kalau tujuannya itu kita ya untuk memperoleh ridho Allah segala macam itu bukan hanya nilai yang teman-teman peroleh. Ya boleh nilai tidak maksimal, tapi kan teman-teman sudah melaksanakan tujuannya untuk dalam rangka ridho Allah gitu ya. Kadang kita kalau memberikan penilaian itu kadang ada sisi kekeliruan dari sisi ya administrasi gitu segala macam ya. Tapi kalau misalkan apa dari sisi agama itu Allah kan tidak pernah luput sedikit pun gitu ya atas apa yang kita perbuat. Makanya terbagi dua ya. Makanya terbagi dua agama itu. Ada yang tadi apa namanya mahdoh dan ghairu mahdoh tadi ya, alias ta'abudi dan ta'akuli tadi. Itu wujudnya sih mahdoh dan ghairu mahdoh ya teman-teman ya. Jadi ta'abudi itu tidak bisa ditawar-menawar ya, seperti itu. Jumlah rakaat, rukun iman dan rukun Islam itu tidak bisa ditawar, memang begitu. Tapi setiap wilayah memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, menimbulkan perbedaan pandangan bagaimana cara mengimplementasikan agama, bagaimana caranya mewujudkan satu budayaan ya yang bersumber dari agama itu. Misalkan di Indonesia ya peci itu bentuknya seperti itu gitu. Beda dengan peci yang ada di Asia Timur, peci yang ada di Timur Tengah, peci yang ada di Asia Selatan. Itu sebenarnya perwujudannya sama dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Dipengaruhi oleh budaya-budaya itu ya teman-teman ya. Kemudian ya yang sedikit sensitif tadi soal simbol ya, soal simbol. Simbol itu teman-teman bukan serta-merta hanya gambar ya. Di ilmu bahasa atau ilmu linguistik itu dikenal dengan semiotik. Semiotik itu wujudnya bukan cuman gambar atau tanda yang sifatnya dilihat mata, tetapi juga
bahasa, gerakan tubuh yang tidak terlihat itu juga bagian dari simbol. Ya, misalkan saya kedipkan mata, nah ini tandanya apa gitu. Sebelah itu juga simbol ya. Apa gitu, misalkan gini. Bagus, artinya dapat pujian. Ya, ini kan simbol juga. Termasuk kata-kata ya. Nah, di Islam ya simbolnya macam-macam. Kalau misalkan benda itu kita simbolnya adalah misalkan masjid ya seperti itu. Simbol Islam, Ka'bah ya. Simbolnya seperti itu. Ada yang peristiwa ya, maksud simbol-simbol itu semuanya yang menggairahkan kita semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya. Makanya ada peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Itu bagian simbol-simbol keagamaan yang meningkatkan ya, yang membuat keimanan dan ketakwaan kita semakin tumbuh. Itu sih teman-teman, targetnya itu meningkatkan tadi keimanan dan ketakwaan ya. Keimanan dan ketakwaan. Jadi salah satunya ya ini kan teman-teman sensitif dengan misalkan yang ta'akuli tadi ya, dengan hal-hal yang bid'ah gitu. Bid'ah itu nggak selamanya sesat teman-teman ya. Nggak selamanya bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu hasanah. Bahkan penjelasannya Kiai, aduh lupa ya namanya ya, yang dari Jakarta, Kiai, aduh katanya lupa ya Allah ya teman. Jadi bid'ah hasanah itu harus orang Islam ini harus selalu kreatif gitu orang Islam ini. Yang bid'ah hasanah ini ya, misalkan nih teman-teman perbankan syariah itu coba, itu bagian dari bid'ah hasanah. Kita bisa bayar tol dengan kartu tag, itu bagian dari inovasi supaya peradaban itu maju gitu teman-teman ya. Jadi jangan sesempit itu memandang bid'ah ya. Apa-apa langsung, karena hadisnya bid'ah itu ngeri sekali teman-teman. Kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finnar. Tapi itu tuh yang tujuannya untuk bid'ah ya, bid'ah yang tujuannya untuk apa? Duniawi. Karena dulu ulama-ulama di sekitarnya para penguasa Islam itu ada ulama yang membuat-buat hadis palsu segala macam gitu, yang tujuannya untuk dirinya dan golongannya atau untuk membuat si rajanya untuk menjilat segala macam. Itu yang dilarang gitu. Tapi kalau tujuannya untuk ya meningkatkan keimanan ketakwaan, meningkatkan kualitas umat, tujuannya memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah gitu bid'ah-bid'ah yang semacam itu yang dianjurkan. Jadi umat Islam tidak melulu terbelakang membuat inovasi teknologi, membuat inovasi pertanian, membuat inovasi segala itu yang di situ, tapi semuanya itu merujuk pada sumber Al-Quran dan hadis gitu teman-teman ya. Misalkan Nabi pernah ditanya, Nabi bagaimana supaya kurma ini melimpah? Jawaban Nabi apa? Ya kalian itu lebih tahu daripada aku, kalian inovasilah gitu kan teman-teman ya. Nah, tapi kalau di bidang akidah syariah dan akidah syariah yaitu yang sifatnya rukun iman dan rukun Islam itu sudah ta'abudi. Ya, terima apa adanya yang itu tuh. Rukun iman 6. Nggak bisa ditawar, teman-teman. Rukun Islam 5. Iya, nggak bisa ditawar. Sholat itu gerakannya seperti itu gitu. Dan harus dilaksanakan. Iya, gitu ya.
harus, itu enggak, itu yang ta'abudi. Yang ta'akulinya ini teman-teman gitu ya. Yang kadang yang bikin perpecahan, ya bukan perpecahan ya teman-teman ya. Yang bikin umat Islam bisa diskusi satu sama lain, itu jangan sampai diskusinya diskusi yang apa yang jalan di tempat justru ya, yang nggak produktif. Karena sebetulnya perbedaannya bukan perpecahannya, perbedaan antar umat ya adalah keniscayaan, dan itu kata Nabi rahmah. Maksudnya biar ada kompetisi ya, biar ada musabaqah, biar ada pemikiran untuk kemajuan ya. Jadi apa perbedaan-perbedaan tadi adalah keniscayaan ya, keniscayaan karena setiap orang, setiap kelompok memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ya. Ya yang ta'akulinya tadi ya, yang ta'akulinya tadi kita diberikan akal ya untuk terus berpikir dalam rangka membangun peradaban. Ya itu ya teman-teman ya, yang ta'abudi dan ta'akul itu penting ya, karena itu berkaitan dengan peradaban tadi, efeknya itu ya. Sekarang kan ya kita sekarang ini, tadi saya baca di Al Jazeera, Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita, itu pidato di PBB, diberikan waktu untuk tampil ya di PBB. Dan Ibu Retno mengatakan kita itu umat Islam terbesar Indonesia di dunia. Dan ada saudara kita itu masih ngomong Palestina. Masih ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih dalam keadaan terjajah sampai detik ini gitu. Kita tidak akan membiarkan saudara kita di sana tertindas. Yaitu luar biasa ya Bu Retno ya. Nah ini maksudnya kita umat Islam Indonesia punya bargaining tinggi di dunia karena mayoritas Islam, mayoritas penduduknya Islam itu 200 berapa juta ya. Umat apa sih? Agama mayoritas penduduk kita adalah Islam. Kita punya bargaining. Tapi kalaunya tiap-tiap individu itu yang Muslim itu tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, itu tidak ada bargainingnya teman-teman. Hanya buih di lautan kata Nabi itu, seperti buih di lautan. Jadi kita punya bargaining, dianggap bangsa yang punya bargaining punya posisi tawar. Kalau kita itu memiliki ilmu, pengetahuan dan berbudaya. Nah, sekarang Indonesia itu alhamdulillah teman-teman. Indonesia itu sekarang ini lagi diperhitungkan ini gitu. Artinya ya masa depan bangsa ini itu kan di tangan anak muda ya. Nah, sekarang ini sudah ada kelihatannya ya. Sudah ada perhitungan, sudah diperhitungkan oleh khususnya itu negara-negara yang masih selevel dengan Indonesia yang berkembang ya. Nah itu teman-teman ya terkait dengan apa namanya, kaitannya dengan ta'abudi, ta'akuli dan peradaban ya, dan peradaban tadi, membangun peradaban. Jangan sampai stop di tataran tekstual dan dogmatis tanpa adanya
inovasi-inovasi ilmu pengetahuan yang sifatnya membangun peradaban itu loh teman-teman ya. Maksud saya tuh di situ. Ya, kemudian Iren Davina tadi gagal nggak gitu kalau misalkan kita nggak mampu melaksanakan. Tadi itu pertanyaannya agak membingungkan juga nih. Di Aryo nih. Ada dua yang saya tangkap itu. Dirinya sendiri yang gagal melaksanakan atau dirinya sendiri gagal berdakwah mempengaruhi orang di lingkungan itu gitu maksudnya. Kalau misalkan kita tidak bisa melaksanakan norma-norma Islam ya kita sendiri nih kita agak itu namanya muslim yang tidak taat artinya tuh gitu dan kita naudzubillah dari hal-hal semacam itu ya kita muslim sudah dapat hidayah dapat petunjuk sangat mahal malah kita sia-siakan gitu kita naudzubillah dari sifatnya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Seterusnya kita gagal mempengaruhi keluarga kita untuk menjadi taat gitu kan. Yang kedua ya, kitanya sudah taat nih, tapi kita gagal mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi lingkungan belajar di sekolah, di kampus, mempengaruhi teman-teman di kantor. Kan teman-teman di kantor ya saya pernah baca, ini bukan di lingkungan saya ya, Prof. Aceng, tapi saya pernah baca di WhatsApp atau di Instagram ya. Jadi dia masuk di dunia kerja gitu, di lingkungan ini curhatnya dia ya, di lingkungan kerja baru, terus dipaksa oleh sistem yang korup gitu. Aduh katanya, saya nggak kuat. Nah itu justru tantangan kan, bagaimana bisa mengubah itu? Kata Nabi, ya itu bagian dari dakwah. Dakwah itu nggak semata-mata hanya mengajak teman-teman yang kafir menjadi muslim ya. Dakwah itu nggak sempit itu. Kita melihat lingkungan kerja kita yang jauh dari norma-norma Islam seperti lingkungan korup, itu juga tantangan teman-teman gitu. Apakah kita terbawa arus atau kita mempengaruhi mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kata Nabi, kalau kita punya kemampuan, ubahlah dengan tangan kita. Kalau nggak bisa, coba kita, ya dengan tangan kita tuh kita punya power dalam arti. Terus kalau nggak bisa, coba dengan lisan, dengan ya, ceramah, dengan diskusi, apakah dengan tulisan gitu ya. Kalau nggak mampu dua-duanya tadi, ya udah deh, dengan hati. Artinya hati kita tuh ingkar dengan semacam itu gitu ya teman-teman ya. Nah itu maksudnya kalau yang terakhir itu adalah selemah-lemahnya kita sebagai muslim karena nggak punya power di tangan ya dan nggak punya power di lisan. Yaitu teman-teman ya kita dakwah itu nggak serta-merta ke bukan saudara ke orang yang kafir menjadi muslim, nggak serta-merta ke mereka yang tersesat menjadi terbimbing gitu ya. Tetapi teman-teman profesi di dunia kerja atau di teman-teman mahasiswa sendiri yang hobinya misalkan mencontek, memplagiasi, ya kalau di tataran mahasiswa ya. Tapi kalau di tataran sudah profesi itu budaya korup kan di negara ini luar biasa besarnya ya. Itu tantangan teman-teman ya. Dan saya melihat ada pergeseran nih di era ini nih sudah lebih baik ya. Sudah ya meskipun masih banyak ya masih ada budaya seperti itu tapi
sudah mulai terkikis ya, seperti kasus-kasus misalkan kasusnya Pak Sambo yaitu terkuak ya, kasusnya Teddy Minahasa itu terkuak ya, segala macam yang seperti itu. Artinya kita sudah mengarah ke yang lebih baik ya. Hukum sudah tidak lagi tumpul ya ke para pejabat ya. Itu tadi ini kalau Haura tuh agak sedikit sensitif juga, yang monoteisme dan politeisme itu. Prinsipnya tadi saya sampaikan, itu jangan sampai didasarkan semua konflik itu atas dasar agama. Sebetulnya enggak, atas dasar pribadi, atas dasar nafsu, atas dasar duniawi, materi, semuanya itu. Tapi berkedok agama agar bisa mempengaruhi dukungan masyarakat. Kan orang awam kan kalau udah didoktrin agama, manut-manut aja gitu teman-teman. Padahal tujuannya itu duniawi, politik, yang mempengaruhi orang. Tapi sekali lagi topengnya itu topeng agama di bawah-bawah. Baik monoteisme, politeisme itu semuanya sama ya. Di Myanmar kan, Myanmar agamanya apa? Myanmar itu, teman-teman, ada yang tahu? Kalau nggak salah Buddha atau Hindu ya. Itu kan politeisme. Luar biasa, masih sampai sekarang masih ganas sekali itu ke masyarakatnya. Di India juga sama, India politeisme. Yang monoteisme tahu nggak teman-teman? Agamanya apa saja? Yang monoteisme. Ada yang tahu? Nih si penanyanya nih. Haura Iya, Pak. monoteisme apa aja? Kalau setahu saya kan ada monoteisme, terus politeisme sama ateisme, Pak. Kalau apa sih monoteisme itu negara apa sih agama yang mereka tuh percaya kalau hanya satu Tuhan yang esa gitu, Pak, istilahnya. Kalau Iya, Haura, stop dulu. kenapa, Pak? Iya, stop dulu, pelan-pelan aja. Jadi kita kontekstualisasikan itu Haura masih di tataran teks tuh. Monoteisme, ya kan kita tahu monorel. Artinya relnya cuma satu. Nah, wujudnya tuh apa monoteisme tuh? Wujudnya tuh Haura. Wujudnya dikontekstualisasikan. Teman-teman tahu? Ihsanu Agamanya gitu. ya, Pak, agamanya. Iya, dia Sabita. Apa wujudnya dari monoteisme itu? Agama Kristen dan Islam, Yahudi juga mungkin. Iya, benar. Itu monoteisme tuh itu, ya, teman-teman ya. Monoteisme itu 3 itu. Yang bersumber dari Nabi Ibrahim ya. Iya, Nabi Ibrahim kemudian punya anak Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 2. Siapa anaknya Nabi Yakub, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang kemudian sampai ke Nabi Ibrahim. Teman-teman ada yang tahu anaknya Nabi Yakub? Yusuf kan, Pak? Iya benar. Nabi Yakub tuh. Teman-teman pernah lihat sinetronnya kan ya, ceritanya Nabi Yusuf tuh, aduh sedih sekali. Saya juga sampai sekarang tuh ya kalau baca surat Yusuf itu selalu menangis itu. Jadi Allah itu sebetulnya membuat setiap kita ini tokoh gitu, tokoh nih. Setiap orang itu tokoh dan setiap tokoh itu punya ceritanya masing-masing. Dan cerita setiap orang itu
itu diberikan kisah yang terbaik gitu. Nah, Allah itu membuat perumpamaan semacam ini secara langsung itu ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ahsanal qasasi gitu ya. Ya yang Allah wahyukan pada Nabi Muhammad. Artinya ke setiap individu kita juga Allah itu memberikan kisah-kisah terbaik ya. Yaitu dari sana monoteisme. Kalau politeisme itu ya yang belum tersentuh seperti Buddha, Hindu. Ya konflik-konflik masih terus terjadi sampai sekarang ya. Itu kalau agama itu nggak mengajarkan konflik, yang bikin konflik itu karena dangkalnya pemahaman kita terhadap agama dan semuanya diarahkan Kristen itu politeisme. Oh iya ya, Prof ya. Ya Kristen itu bisa politeisme ya karena Tuhan Bapa, Ibu, Anak ya. Kristen, tapi di artikel lain ada juga Prof yang menyebut monoteisme Prof karena disandarkan kepada apa Tuhannya Nabi Isa, Nabi Isanya di ya nggak ngerti juga sih ya, teologi Kristen itu ya. Yahudi dan Islam, oh ya monoteisme Yahudi dan Islam saja Prof ya. Iya sih, jadi ada karena Kristen ini sedikit rumit ya, ada Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu sih ya. Jadi dia monoteisme, politeismenya di sana. Iya. Tapi ada juga artikel yang mengatakan kalaunya Kristennya itu disandarkan pada Trimurti gitu. Jadi dia Trimurti itu 3 menjadi 1, jadilah monoteisme. Iya, yang politeisme itu yang belum tersentuh ya, yang agama samawi ini seperti Buddha, Hindu. Ya, itu politeisme. Itu ya Trimurti itu Hindu. Oh, Trimurti Hindu ya, Prof ya. Tuhan Anak. Ya, mungkin arahnya ke sana juga ya. Trimurti Hindu, Kristen. Oh iya, Trinitas ya. Beda istilah. Trinitas ya, Trimurti Hindu, Trimurti Trinitas Kristen ya. Iya, ya intinya agama-agama yang menganut banyak Tuhan, politeisme, Tuhan, Dewa Krishna, Dewa apa, gajah itu ya, Hanuman ya itu, Dewa Langit, Dewa Bumi, wah, Wisnu, Siwa, oh ya Brahma, Siwa ya, Hindu. Iya Prof, luar biasa. Saya belum baca-baca di wilayah ini. Ya intinya itu ya politeisme yang menganut banyak. Ya semuanya itu potensi konflik ya. Tidak ada agama manapun intinya mengajarkan pada kekerasan ya teman-teman ya. Yang bikin kekerasan muncul itu urusan dunia semuanya, politik ya, mempengaruhi orang untuk ikut secara yang tujuannya itu bukan untuk lillahi ta'ala ya, tapi untuk dirinya dan golongannya biasanya. Tidak ada agama manapun, baik monoteisme maupun politeisme, itu untuk kekerasan ya teman-teman ya. Pernah dengar ini enggak? Perdana Menteri India tuh yang pakai kacamata bulat tuh. Gandhi, pernah dengar Gandhi nggak teman-teman? Agama Gandhi, sama. Pak. Iya Gandhi, nah tuh Samawi. Iya Gandhi. Gandhi itu kan Hindu, tapi perjuangan melawan penjajahnya itu dengan tanpa kekerasan gitu. Iya, meskipun politeisme. Itu ya teman-teman ya. Myanmar juga sebenarnya itu karena politiknya ya yang menyebabkan banyak pertikaian.
Ya, Islam, Yahudi, Kristen disebut samawi karena berasal dari Tuhan, ya. Ya, Prof. Oh ya. Iya, berasal dari Tuhan yang ya kalau diriwayatkan bersumber dari Nabi Yakub, ya, Nabi Ibrahim sana, ya. Agama samawi. Dan Islam itu agama penutup, ya, agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya yang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya. Kita alhamdulillah makanya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan yang mayoritas beriman dan beragama Islam, ya teman-teman, ya. Itu satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, ya. Oleh karena itu, ya, anugerah ini senantiasa kita syukuri dengan terus istiqomah, bekerja keras, ya, membangun peradaban, ya. Hindu, Konghucu, agama Ardi. Oh, pemikiran manusia, ya, Prof, ya. Oh, Ardi, ya. Kebalik, ya, samawi itu langit, teman. Sama, ya, samawi. Agama langit. Nah, ini Ardi nih, teman-teman. Ardi itu bumi. Agama dari bumi karena pemikirannya dari manusia, ya. Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Dari manusia pemikirannya. Ya. Ya, intinya sih semua agama itu intinya bikin orang itu apa ya, terarah, ya, terarahnya itu maksudnya menurut keyakinannya masing-masing, ya, tidak konflik gitu. Itu dari agama, ya. Ardi, ya teman-teman, ya, lawannya samawi itu adalah ardi. Ya, baik teman-teman, itu dari saya. Dari kami, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Pak, mau izin bertanya, Pak. Vivel, mana, Eh, Vel? Jadi kan saya masih agak bingung kalau soal ini, Pak, agama Kristen sama agama Yahudi. Itu sebenarnya kalau agama Yahudi itu mereka Tuhannya siapa, dan eh, kitab sucinya yang mereka itu apa? Jadi sih, Pak. Saya juga masih agak belum paham juga gitu, Pak. Karena kalau memang mereka sama dengan agama Kristen, berarti ya mereka juga harus ada juga di Indonesia gitu, Pak. Berarti mereka harusnya juga eh, diterima juga di Indonesia, begitu. Kalau mereka itu memang benar-benar sama dengan agama Kristen, gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ya, ini Ustadz Aceh sampaikan, semua agama itu sama dalam hal perbuatan, ya. Dalam hal semacam toleransi gitu, ya. Itu semuanya sama, ya, dalam hal perbuatan. Semuanya sama, mengarah kepada mengajak untuk kebaikan. Tapi beda dalam hal kepercayaan ketuhanan aja, teman-teman, ya. Oke, cuman itu aja. Kita dibatasi oleh konteksnya itu, kita ini konteksnya konteks keislaman, Mas Vivel, ya. Jangan sampai kita campur adukan konteks umum dengan konteks keislaman. Kalau kita ngomongnya konteks keislaman, maka kita dengan jelas bahwa agama yang Allah ridhoi itu adalah Islam. Waktunya sudah habis. Agama-agama sebelumnya, ya, sebelumnya Yahudi agamanya Tuhannya siapa? Ya Allah, ya, karena dibawa oleh Nabi Musa. Kristen, Masehi, Tuhannya siapa? Allah, karena dibawa oleh Nabi Isa. Tapi terjadi penyimpangan-penyimpangan
kemudian Nabi Muhammad diutus membawa agama baru namanya Islam. Tuhannya siapa? Allah, ya sama. Tapi sudah konteksnya tuh udah beda dengan sekarang ya, yang Yahudi dan Kristen itu ya. Oke ya, kita ini dibatasi oleh konteksnya atau kacamatanya kacamata Islam ya teman-teman ya. Kalau misalkan dipandang secara umum, maka nanti perdebatan lagi nggak selesai-selesai ya. Kalau diajak diskusi dengan orang Kristen punya ini argumentasi lagi. Diajak dengan Yahudi punya argumentasi lagi. Nah, ini kita batasi konteksnya adalah konteks keislaman ya teman-teman ya. Baik ya itu teman-teman. Nah, Islam bukan agama baru tapi agama sejak Nabi Adam. Oh iya, maksudnya ininya Prof, ya pemahaman ininya. Maksudnya sih memperbaiki ya penyimpangan-penyimpangan. Karena semuanya Nabi diutus oleh Allah itu menyeru kepada satu Tuhan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, sebenarnya Islam sejak dulu ya, sejak sebelum nabi-nabi diciptakan sudah ada ya. Cuman diwujudkan, dibawa oleh Nabi Muhammad ya sebagai penyempurna. Ya, baik ya teman-teman ya. Ini syukran jazilan Ustadz Aceng ya. Bukan agama baru sebetulnya ya. Tapi memang sudah ada ya sejak dulu. Bahkan sejak manusia diciptakan ya Prof ya. Ya, baik teman-teman, ini waktunya sudah habis ya. Terima kasih atas diskusinya. Insya Allah kita bisa lanjutkan diskusi ini ya di materi yang akan datang ya, karena materi itu satu sama lain masih terkait sebetulnya ya. Ini juga materi ini masih terkait dengan materi-materi sebelumnya ya. Syukran jazilan. Mungkin kita tutup saja karena waktu sudah habis. As'adzin Ustadz Aceng li inha dirasa Ustadz. Syukur, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kuliah ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis dan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman ya. wabarakatuh. Terima kasih. Ya,